Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil Umam dari kelas M02 mata kuliah pengantar bioteknologi dengan NIM 215 080 107 111 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA. Yang pertama, apa itu DNA? DNA merupakan senyawa kimia penting pada makhluk hidup yang berfungsi untuk membawa materi genetik atau sifat keturunan khas pada kromosom ke generasi berikutnya. DNA merupakan sejenis biomolekul dan menyandi instruksi-instruksi genetika setiap organisme dan banyak jenis virus. Molekul DNA terdiri dari dua unsur yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk yang dikenal sebagai heliks ganda. Lalu, struktur DNA heliks ganda. DNA merupakan rangkaian nukleotida dan setiap nukleotida tersusun dari substansi dasar, yaitu gula pentosa, gugus fosfat, dan pasangan basa. Basa nitrogen terdiri atas purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Akan membentuk rangkaian senyawa kimia dengan gula pentosa, membentuk nukleosida. Nukleosida bersenyawa dengan gugus fosfat membentuk nukleotida yang mempunyai bentuk dan saling berhubungan pada bagian basa nitrogen. Nukleotida inilah yang akan menyusun molekul DNA. Lalu selanjutnya nukleotida. Nukleotida merupakan senyawa organik yang di dalamnya terdapat nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida diperoleh dari makanan, disintesis di hati, dari nutrien. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA yang merupakan biomolekul penting penyusun makhluk hidup di bumi. Struktur nukleotida. Susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat pada nukleotida monofosfat. Basa nitrogen mewakili satu sisi pasangan basa. Lalu pada 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa. Timin dengan adenin dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen dan guanin dengan sitosin dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida ini terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfatnya masing-masing. Kemudian membentuk dua tulang punggung, yaitu struktur puntung ganda dari asam nukleat. Unsur-unsur struktural pada nukleotida ketika 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida ditandai dengan warna kuning, biru, dan warna hijau yang berada di tengah di bagian tengah. Nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat berwarna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Lalu penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk fosfat. Basa nukleosida diberi keterangan sebagai base dan glikosidik bond, yaitu ikatan diklosidik. Pada bagian kanan, kelompok purin dan pirimidin yang merupakan 5 basa nukleotida diberi warna biru. Penyusun nukleotida. Kita tersusun atas 3 subunit. Yang pertama, gugus basa nitrogen heterosiklik atau basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua, gula pentosa atau ribosa atau deoksiribosa. Dan ketiga yaitu gugus fosfat. Nukleobasa pada DNA terdapat 4. Yang pertama, adenin ditandai dengan huruf A, guanin ditandai dengan huruf J, sitosin ditandai dengan huruf S, dan timin ditandai dengan huruf T. Sedangkan pada RNA tidak terdapat timin, melainkan urasil ditandai dengan huruf U. Nukleosida merupakan kerangka terbentuknya AMP, ADP, dan ATP yang proses pembentukannya biasa terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi.
Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula berupa ribosa atau deoksiribosa, tetapi tanpa gugus fosfat. Karena nukleosida merupakan sebutan untuk bagian nukleosida tanpa gugus fosfat, maka nukleosida hanya tersusun dari ribose atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Ikatan fosfodiester. Molekul nukleosida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester, di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berkaitan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, dan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi rantai single atom nukleat, selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan sehingga arahnya 5 menuju 3. Basa nitrogen penyusun DNA. DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen. Dua jenis pasangan basa mempunyai jumlah ikatan hidrogen yang berbeda. Pasangan adenin dengan timin memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan pasangan guanin dan sitosin memiliki 3 ikatan hidrogen. Lalu pasangan basa. Pasangan basa yaitu nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau base. Pada pasangan basa, adenin membentuk pasangan dengan timin, dan guanin membentuk pasangan dengan sitosin. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan 2 untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer, dan pembentukan basa juga memungkinkan 1 untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lainnya. Selanjutnya macam-macam DNA. Macam-macam DNA yang pertama yaitu aDNA. aDNA mempunyai 11 bahasa perputaran lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Lalu bDNA mempunyai 1 perputaran yang digunakan dalam replikasi RNA. Berikutnya zDNA. zDNA memiliki 12 bahasa perputaran yang digunakan dalam penerjemahan RNA. Dan terakhir cDNA. cDNA biasa dikenal dengan clone, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi pada. Berikut adalah gambar visual dari macam-macam DNA, DNA, bDNA, dan zDNA. aDNA dapat dengan mudah terbentuk dengan rentang puring tertentu. Lalu bDNA disukai oleh urutan campuran tergantung pada urutan nukleotida tertentu. Selanjutnya zDNA, yang paling disukai oleh langkah pirimidin lalu purin secara bergantian. Keluarga A dan bDNA merupakan heliks tangan, sedangkan keluarga zDNA ini memiliki orientasi heliks tangan kiri. Berikutnya apa itu RNA? Ribonuklease acid atau RNA merupakan polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA juga dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA juga merupakan hasil transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Struktur RNA. RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki 1 gugus fosfat, 1 gugus pentosa, dan 1 gugus basa nitrogen atau basa N.
Polimer tersusun dari ikatan berselang-seling antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. Berikutnya nukleotida, gula ribosa, dan basa nitrogen. Nukleotida merupakan senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleotida dan sebuah gugus fosfat yang terdiri dari 3 subunit, sebuah gugus basa nukleotida atau nukleobasa, sebuah gula pentosa atau berupa ribosa atau deoksiribosa, dan setidaknya 1 gugus fosfat. Gula ribosa pada RNA yaitu jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil, yaitu OH. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan pirimidin. Purin yaitu adenin dan guanin. Lalu pirimidin terdapat sitosin dan urasil. Selanjutnya macam-macam RNA. RNA terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu rRNA. rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil dan berfungsi untuk menyusun ribosom. Lalu yang kedua tRNA. tRNA memiliki struktur yang paling kecil, berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan, lalu membawanya ke ribosom. Lalu yang ketiga mRNA. mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai kode genetik DNA yang dibawanya, berfungsi sebagai pembawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Selanjutnya perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA dibedakan menjadi 6. Yang pertama berdasar rantai polinukleotida. Pada DNA bentuknya panjang, double helix dan berpilin. Sedangkan pada RNA bentuknya pendek, tunggal dan tidak berpilin. Berdasarkan letak, DNA berada di inti sel, sedangkan RNA berada di inti sel, sitoplasma atau ribosom. Lalu berdasar gula pentosa. Pada DNA yaitu gula deoksiribosa. Sedangkan pada RNA yaitu gula ribosa. Berdasarkan basa nitrogen, DNA terdapat purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Lalu pirimidin yang terdiri dari sitosin. Sedangkan RNA terdapat purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Berdasarkan kadar, DNA statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetik. Sedangkan pada RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Berdasarkan fungsi, DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sedangkan pada RNA berfungsi sebagai alat transfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk Lalu dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika DNA mempunyai 2 fungsi utama, yaitu yang pertama membuat kopi yang tepat pada waktu proses replikasi atau lalu yang kedua menurunkan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA, yaitu messenger RNA pada waktu proses transkripsi. Dengan demikian mRNA setelahnya dapat menerjemahkan informasi. Lalu ada replikasi DNA merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA yang menghasilkan anakan yang sangat identik. Replikasi DNA disebut replikasi semi konservatif karena masing-masing dari kedua rantai DNA induk bertindak sebagai cetakan atau template untuk pembuatan 2 rantai DNA dengan integrasi yang baru. Proses replikasi DNA yang pertama yaitu helikase memisahkan ikatan ganda DNA.
Yang kedua, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Kemudian proses ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Yang kedua, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Dan yang kelima, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Transkripsi DNA. Transkripsi DNA terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, inisiasi, yaitu permulaan. Transkripsi DNA diawali oleh promoter, yaitu daerah DNA tempat RNA polimerase ini melekat. Promotor mencakup titik awal transkripsi dan biasanya membentang beberapa pasang nukleotida di depan titik awal tersebut. Fungsi promoter selain menentukan di mana transkripsi dimulai, juga menentukan yang mana dari kedua rantai ganda DNA ini yang digunakan sebagai cetakan. Lalu yang kedua, elongasi, yaitu pemanjangan. Ketika RNA bergerak di perpanjang DNA, pilihan rantai ganda DNA terbuka secara berurutan kira-kira 10-20 basa DNA. Polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang dibentuk di sepanjang rantai ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, rantai ganda DNA akan terbentuk baru akan terlepas dari gerakannya. DNA yang ketiga yaitu terminasi atau pengakhiran. Transkripsi berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang dinamakan terminator. Terminator merupakan urutan DNA yang berfungsi untuk mengakhiri proses transkripsi. RNA yang telah terbentuk ini terlepas. Lalu translasi DNA. Translasi merupakan sintesis polipeptida yang diatur oleh RNA. Translasi berlangsung di dalam sitoplasma dan ribosom. Translasi merupakan proses penerjemahan satu kode genetik menjadi protein yang sesuai. Tersebut berupa kodon di sepanjang molekul RNAD sebagai penerjemahannya RNAT. Lalu RNAT membawa asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Melekatnya asam amino pada RNAT dibantu oleh enzim aminoasil RNAT sintetase atau aminoasil cRNAT sintetase. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi. Tahap inisiasi dari proses translasi mensyaratkan keberadaan 3 komponen, yaitu mRNA, tRNA, yang membuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Proses dimulai ketika subunit ribosom kecil mengingatkan diri pada mRNA, tRNA, inisiator. Subunit ribosom kecil melekat pada tempat tertentu di ujung 5, arah ke hulu, dan dari mRNA. Arah ke hilir dari tempat tersebut terdapat kodon inisiasi AUG, di mana proses translasi dimulai. Kemudian molekul tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Lalu yang kedua ada elongasi. Pada tahap pemanjangan translasi, asam amino kedua ditambahkan di belakang asam amino pertama, yaitu metionin. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk dan membawa asam amino yang sesuai. Molekul rRNA dari subunit ribosom besar fungsi sebagai enzim, yaitu mengkatalis pembentukan ikatan polipeptida. Enzim ini mendominkan polipeptida yang sedang memanjang tersebut ke asam amino yang baru juga. Lalu yang ketiga, terminasi. Tahap akhir dari proses translasi adalah terminasi. Pemanjangan berlangsung hingga kodon tanda stop mencapai ribosom. Di flat bahasa kodon tanda stop adalah UAA. Kodon stop tidak kodon
referensi yang saya dengar. Kurang lebihnya maaf atas segala dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.